Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanalladzi harakal bawa'isal qalbiyyah min arbabin nufusi zakiyah ila talabil maratibil 'aliyah. وتوجه بسلك العزم وصلاح النية إلى اكتساب الأعمال الصالحة المرضية والإقبال على نصيح شرائع العبودية. وعادت من تلك توجهات السورية بوائد الإفادات العلمية وما لتلك رحلات من قرار ولا لذلك شبر من نهاية ومن وراء تعلق القلب اتصال حقيقة وحال ليس لهما غاية. والصلاة والسلام على مجلس شهود الحكيم في المراتب المظهر العيان كشف في موارده ومشاجره ومشاربه سيدي رسول الله محمد بن عبد الله صادق الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعدل على سيدنا ونبينا وحبيبنا شفينا وقدوتنا وإمامنا وقرة أعيننا ومولانا محمد تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa du'a sawabu liman talabu faragiba fihi wa nasahal kitab liman amila bi awamirihi wa nahihi wa la tughlibu rahimakumullah. Allah Ta'ala fi kitabil karim Qul hal nunabbi'ukum bil ahmarina a'mala alladhi dhala sayuhum fil hayatid dunya wa hum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Wa summa qala ta'ala fi kitabil karim wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahadharu. Wasumma qawluhu ta'ala fi kitabil karim innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Shallu 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Qala al-badru 'alaina
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin,
banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang malam ini kita masih diberikan panjang umur. Mudah-mudahan panjang umur kita bitaatillah, bitaati Rasul, agar kita terus mendapatkan tambahan-tambahan rahmat dari Allah Ta'ala. Amin. Tidak ada kesempatan-kesempatan yang mana kesempatan itu ketika kita masih hidup. Kita banyak mempergunakan waktu-waktu yang kita isi terus-menerus agar kita selalu berpikir kepada Allah Ta'ala, sampai kita mengetahui nikmat-nikmat dari zikir itu, maka muncullah fadilah-fadilah zikir, yaitu bentuk nikmat. Disitulah nikmat-nikmat itu baru merasakan betapa nikmat itu tidak ditemui dalam nikmat yang lain. Kenapa orang soleh itu mengutamakan, mendahulukan sifat syukur? Karena yang diberikan pertama kali itu syukur, belum musibah. Sedangkan tingkatan musibah itu nikmat yang di atas nikmat. Kalau orang paham musibah itu nikmat di atas nikmat, sesudah syukur. Apa nikmat daripada musibah itu? Allah berikan kesabaran kepada. Sebab dengan kesabaran itu sudah jelas, kun ma'asabir, dijadikan mereka itu bersama Allah. Sedangkan nikmat itu yang diberikan, dia hanya bertambah nikmat, tapi masih belum bersama Allah. Tapi kalau sabar, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam ibadah, sabar dalam menahan diri, sabar dalam musibah, sabar dalam kemiskinan, sabar dalam kefakiran. Ini sabar itu, Pak. Tapi kuncinya kembali lagi kepada individu masing-masing, sesuai dengan kemampuan apa yang disebut ujian itu dan apa yang disebut sabar. Kalau orang yang peradukan antara musibah dan ujian, ini orang yang kurang akal. Maka memperbanyak untuk mengingat mati. Kalau kita hanya mengingat mati, belum memperbanyak. Ada sifat mengingat mati, ini memperbanyak mengingat. Kalau mengingat mati bisa terjadi lupa mati. Tapi kalau memperbanyak mati, itu jelas manusia itu betul-betul mempersiapkan bekal amal untuk mati. Maka sabda Nabi SAW riwayat dari Anas bin Malik, aksiru min dzikril maut fa innahu yumakhisud dunub wa yujadidu fid dunya. Memperbanyak mengingat mati itu menghilangkan dosa. Memperbanyak mengingat mati itu menghilangkan dosa. Dan yang bisa mendatangkan sifat-sifat zuhud di dunia. Kalau tidak, maka dia tidak akan mengetahui hal itu.
Maka bahayanya orang-orang yang tidak mengingat mati, bahayanya orang yang selalu mempertahankan kehidupan ini padahal maut mendatangi. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yanqatiru ahadukum minad dunya ghaniyan mudhiyan aw faqran munsiyan aw maradan mufsidan aw haraman muqayyidan aw mautan mujihijan aw dajjal fad-dajjal syarrun ghaibun yuntadaru aw sya'ah adha wa amar." Nabi SAW bersabda, "Tiadalah seorang kamu menunggu dari dunia selain kaya yang mendurhakakan, atau miskin yang melupakan, atau yang sakit yang merusakkan, atau terlampau tua yang mengakibatkan mati yang segera, atau dajjal." Maka dajjal itu kejahatan yang gaib yang ditunggu hari kiamat, yang lebih mendatangkan musibah yang lebih berat. Ini orang yang melupakan mati, orang yang tidak mengingat mati. Ada orang yang memperbanyak mengingat mati. Ada 3 golongan. Orang yang melupakan mati, padahal dia tahu, dia sadar manusia kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang punya nyawa pasti mati. Ada golongan yang kedua hanya mengingat mati, dzikul maut. Bukan aksiru dzikul maut. Kalau aksiru memperbanyak mengingat mati. Kalau memperbanyak mengingat mati, maka Allah akan mengampuni dosa. Kalau hanya sekedar mengingat mati, itu akan masuk kepada ancaman Allah dalam satu ayat yang lain. Summa amanu summa kafaru. Nah, setelah mereka beriman, maka dia akan kufur. Kalau aksiru dzikul maut memperbanyak untuk mengingat mati, itu beda. Pasti banyak orang itu pertama menambahkan amal, ya, amal ibadahnya akan ditambah, binawafil, sunnah-sunnah ditambah. Kemudian amal-amal yang lain, apa yang kurang ditambah. Makin merapat. Merapat kemana? Merapat sampai mengetahui bahwa ini adalah taqarruban ilallah, taqarrub, mendekat. Ini orang yang banyak mengingat mati. Kalau orang banyak mengingat hidup juga taqarrub. Taqarrub ila dunia, mendekat pada dunia. Sama-sama mendekat dan sama-sama membahayakan kalau tidak mengerti. Maka diambil satu amal
yang mana amal itu direndahkan, levelnya itu direndahkan. Padahal dalam ilmu tasawuf atau ilmu hakikat itu sudah tinggi pengertiannya. Tergantung cara orang mengungkap, tergantung orang cara menguraikan. Karena di dalam kitab Al-Bunyah, kalimat kata-kata doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam satu hadis yang lain, terlalu banyak mengurusi dunia akan membahayakan akhirat. Terlalu banyak memikirkan akhiratnya akan membahayakan dunia. Maka ambillah perkara yang di tengah. Ambillah perkara yang kekal di antara keduanya. Pasti kalian memilih akhirat, jelas kekal. Tapi kalau dihubungkan dalam tafsir, yang mana doa sapu jagat ini, itu tidak kena. Kalau kamu bicara masalah akhirat, tidak kena. Yang dimasukkan kekal di sini adalah pertengahan. Semua berdasarkan landasan pedoman ilmu. Karena dikuatkan dunia ini hasanah. Tanpa ilmu itu kita tidak akan bisa mendapatkan dunia. Tanpa ilmu pun kita nggak akan bisa mendapatkan akhirat. Jadi semua unsur-unsur untuk mendapatkan sesuatu dua pilihan itu semua berpedoman pada ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Kalau kita berbicara mempelajari ilmu akhirat, itu ilmu billah, ilmu untuk mengenal Allah. Kalau urusan dunia, kita bermuamalah. Artinya dalam segi apa kehidupan dunia ini, kita harus mempunyai disebut ahli. Termasuk dokter itu ulama. Orang punya keahlian itu namanya ulama. Nah, ulama dunia. Kemudian ulama akhirat yang menekuni betul-betul masalah mulai akidah, mulai hukum, mulai tauhid, sampai mulai ma'rifat. Ini membedakan. Bisa jadi orang yang terperosok seakan-akan dunia ini menghambat. Tadi disebutkan dalam satu hadis, kalau banyak orang mengingat mati, itu pasti dia akan mengalami ijhad di dunia. Dia akan zuhud di dunia. Arti zuhud itu bukan melarang, bukan fakir. Arti zuhud itu bukan karena tidak boleh kaya. Zuhud itu adalah sesuatu meletakkan semua urusan dunia itu di tangan. Harta di tangan. Kalau kita kuatkan nasihat dari Imam Ali Karamajah, jangan kalian berharta dan kaya terlebih dahulu, karena kalian akan menjaga hartanya. Ini nasihat. Jangan memperbanyak hartamu dan bermegah-megah tanpa ilmu. Kamu akan diperbudak harta-harta itu. Maka belajarlah, pilihlah ilmu daripada harta. Karena dengan ilmu itu kau mendapatkan harta yang menjaga bukan dirimu,
Tapi ilmulah yang bisa menjalankan, yang bisa menggerakkan, yang bisa mengarahkan kemana yang sebenarnya. Berarti memakai ilmu. Ilmu apa yang disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Berdagang, cara berdagang bagaimana syariat Nabi? Berkomunikasi, bagaimana bersyariatnya komunikasi? Berkomitmen, bagaimana dengan perjanjian yang pernah dikerjakan Nabi? Menimbang, bagaimana apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW? Kalau tidak ada agamanya, kalau tidak ada pengetahuan, terjerumus di dalam pencurian. 3 hal. Kalau tidak memiliki orang tadi harta saja, kedudukan saja, pangkat saja, kesibukan saja, sudah jelas qalbu munafik baitul mal. Hati orang munafik itu tergantung semua hidupnya pada harta dan dunia. Walaupun sholatnya siang dan malam, walaupun dia berpuasa, tapi tidak mengetahui penyakit-penyakitnya, atau sebaliknya, seakan-akan menuju akhirat, tetapi dia tidak bisa meninggalkan dunia. Berarti membahayakan dunia. Tahu kenyataan dan fakta hidup bahwa dia belum bisa melepaskan dunia itu, maka dia akan kembali mundur dan mengurusnya. Berapa yang harus dibuang waktunya? Maka dengan banyak mengingat mati itu, sampai betul-betul menguras habis dari hati ini, tidak ada sisa lagi bahwa kehidupan yang fana ini, ad-dunya darul fana, al-akhirat darul baqa. Dunia itu lahan tempat yang akan lenyap, sedangkan akhirat itu tempat yang kekal. Nah, jadi kalau orang mengetahui itu akan bertanya, apakah kita tidak boleh usaha? Apakah kita tidak boleh untuk bekerja? Apakah kita tidak boleh untuk kaya? Siapa yang melarang? Tekuni dulu agama, belajar agama yang benar, ibadah yang benar, sampai betul-betul ibadahmu dalam tuntunan yang memiliki mursyid yang memimpinmu. Apakah sudah benar ibadahnya, atau ibadahmu bentuknya hanya taklid buta, ikut-ikutan saja? Ketika diketahui, hati kita semakin kuat untuk menginginkan kekayaan itu, semakin kuat untuk mendapatkan rezeki itu, semakin kuat untuk mencari kedudukan itu yang bukan dimaksud. Ini bukan termasuk orang yang zuhud. Sampai betul-betul meletakkan tali ikatan dengan wajib hati yang bersih, sofa qalbah. Bagaimana cara membersihkan? Bagaimana cara membersihkan? Bagaimana cara menghapus nuftah-nuftah, noda-noda di dalam diri
Adzikrullah. Banyak zikir, bukan membersihkan penyakit-penyakit hati, mikir, bukan teori. Zikrullah itu banyak caranya. Ada yang lewat Quran tilawah, ada yang lewat sholat banyak, ada yang lewat zikir, ada yang banyak sholawat, ada yang banyak shaim berpuasa, ada yang banyak tafakur, macam-macam, ada yang banyak ziarah kubur. Ini terserah, semua ini adalah bentuk salik atau sulfiyah, jalan tempuh. Tujuannya untuk menekan dari nafsu-nafsu itu. Yang kita masih berputar-putar, yang mana berputar-putar itu seperti apa? Bahkan Ibnu Athaillah Iskandari mengatakan 3 hal manusia itu kalau mengetahuinya, fokus dan kuat mana di antara 3 bagian ini. Apakah emosionalnya atau hawa nafsunya, atau kuat rasionalnya, atau kuat spiritualnya. Jangan diganggu. Dan itu ada pada diri. Kalau orang sudah kuat emosionalnya, maka akal tidak jalan. Kalau akal yang berjalan, dikejar sama nafsu. Dipermainkan antara nafsu dan rasional. Boleh tidak, boleh tidak. Di sini was-was. Di sini keraguan manusia antara pertimbangan nafsu dan akal. Kalau kita lompat kepada spiritual, itu bentuk yakin. Kalau sudah yakin, tidak terhalang. Ini baru yakin. Belum ainul yakin, belum hakul yakin, baru yakin. Lepas akal, lepas emosional, yang ada yakin terhadap apa? Janji Allah. Orang beriman tidak percaya janji Allah, berarti dia turun ke level akal atau nafsu. Dan lebih jelek lagi nafsu itu kepada satu penyakit yang lebih bejat lagi, lebih rusak daripada binatang. Kalau fakir, kalau miskin jadi kufur, kalau kaya jadi takabur, kalau sakit putus asa, kalau tua timbul menyesal. Tanda-tanda. Pikirkan. Jangan dipikir orang fakir, orang miskin tidak cinta sama dunia. Hanya untuk memiliki tidak ada, kesempatan tidak ada, keinginan ada, tetapi kesempatan tidak ada, kekayaan tidak ada. Apa yang terjadi? Allah